Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Susandi selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita bisa bertemu secara virtual hari ini tanpa ada sakit sedikit pun. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa berangsur-angsur melakukan aktivitas secara offline atau secara luring. Amin ya robbal alamin. Sebuah kehormatan yang besar saya bisa berada di sini dan berpidato pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Veda Widadana Aji dari Prodi K3 kelas 1B Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang akan menyampaikan pidato tentang bullying. Pada era ini, bullying sering kita jumpai di sekitar kita. Namun, kita tidak mengetahui hal-hal tersebut merupakan hal bullying. Bullying adalah aksi penyalahgunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang yang lebih rendah darinya secara fisik maupun secara psikologis yang bisa berakibat buruk kepada korbannya. Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan tahtanya supaya tidak tersaingi oleh orang lain, sehingga dia melakukan penindasan agar orang-orang takut kepadanya. Hal ini sering terjadi pada kaum remaja, khususnya pada pelajar SMP hingga mahasiswa baru. Selain penyalahgunaan kekuasaan, terdapat berbagai faktor lainnya yang bisa mengakibatkan seseorang melakukan bullying. Di urutan pertama adalah faktor keluarga. Keluarga yang sering menggunakan kata-kata sarkasme dan melakukan pengucilan, atau mereka anggota keluarganya yang ada menjadi saksi penyalahgunaan kekerasan dalam anggota keluarga yang pada akhirnya beranggapan bahwa permusuhan dan intimidasi adalah satu-satunya untuk menyelesaikan masalah atau bertahan hidup, merupakan dampak sangat krusial yang bisa mengakibatkan seseorang melakukan bullying. Selain itu, jika di keluarga kita terdapat faktor-faktor tersebut, sebagai anak kita harusnya bisa menyaring tindakan-tindakan tersebut, bukan semakin memperburuk keluarga dengan melakukan penindasan dan lepas tanggung jawab sebagai anak yang seharusnya berbakti dan bisa meraih prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi harus kita kejar, bukan kita tunggu. Dengan mendapatkan prestasi tersendiri, dengan aksi yang tegas, kita akan semakin bangga dengan diri sendiri dan lebih percaya diri sehingga terhindar dari bullying. Lanjut di faktor yang kedua, yaitu ada faktor kultur sekolah atau kampus. Faktor ini menjadi faktor yang paling dekat dengan kita, terutama kita sebagai mahasiswa baru. Hal ini bisa terjadi ketika suatu komunitas dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan pendidikan tersebut biasanya melakukan hal-hal rentan yang mengakibatkan adanya bullying, khususnya pada kakak tingkat dan adik tingkatnya. Mahasiswa yang menjadi korban bullying di kampus tidak cukup menindakinya dengan pembelaan, melainkan pihak kampus yang harus waspada dengan pergaulan yang terjadi di sekitar dan bisa membedakan mana aksi bullying dan mana yang merupakan kegiatan ospek. Karena kegiatan ospek sering rentan terjadi bullying. Dalam kegiatan ospek tersebut, memang kita diajarkan untuk mempersiapkan mental kita lebih kuat dari sebelumnya. Namun nyatanya jika hal tersebut adalah pembulian, maka akan semakin merusak mental seseorang, bukan semakin membangun mental seseorang. Melihat dari faktor-faktor tersebut, ada beberapa jenis bullying harus diketahui supaya kita sebagai generasi milenial yang cerdas bisa aktif memberantas bullying di sekitar kita dan menindaklanjutinya dengan benar. Jenis bullying yang pertama yaitu overt bullying, yang bentuknya dapat dilihat secara jelas dan bisa menyakiti fisik atau mental seseorang.
Contohnya yaitu kekerasan fisik secara bertubi-tubi yang sering terjadi pada kalangan remaja. Yang kedua yaitu ada covert bullying yang berupa aksi non-fisik, dan ini merupakan bullying yang susah untuk diatasi karena bentuknya tidak terlihat secara jelas. Contohnya seperti penyebaran hate comment di sosial media. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan bullying yang paling menyakitkan bagi korbannya. Alasannya aksi cyberbullying memberikan tekanan lebih kepada korbannya karena korban tidak bisa bertemu dengan pelaku bullying untuk melakukan pembelaan. Selain itu, cyberbullying ini semakin menekan korbannya dengan ancaman-ancaman virtual lainnya. Selanjutnya kita beralih ke dampak bullying. Dari jenis bullying yang sangat menyakitkan tersebut, tentunya ada dampak yang sangat krusial bagi korban-korbannya. Bisa berupa sakit kepala, pusing, muntah, gangguan makan, insomnia, sering marah, menyakiti diri sendiri, dan bahkan perkiraan panjangnya bisa bunuh diri, atau penggunaan alkohol dan narkoba. Dan ini harus diatasi secepatnya. Melihat dampak bullying yang sangat mengerikan tersebut, supaya mahasiswa maupun pelajar bisa cerdas terhindar dari bullying. Yang pertama, orang tua harus bisa mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan usaha sekolah maupun kampus maupun lembaga pendidikan dalam mengatasi bullying. Sekolah bisa memberitahukan kepada orang tua tentang apa yang dilakukan dalam sekolah dalam upaya mengatasi bullying, dengan mengundang mereka lalu memberikan informasi tentang bullying dalam laporan secara berkala. Sekolah harus terbuka dalam melakukan diskusi dengan orang tua terkait kasus bullying dengan topik keprihatinan atau keluhan dari orang tua tersendiri. Selain peran orang tua dalam mengatasi bullying, tentunya diri kita harus mengatasi bullying dengan sangat baik. Seperti contohnya menjadi aktivis anti-bullying, menjalin hubungan yang baik antar sesama dan orang-orang di sekitarnya, serta meraih prestasi setinggi-tingginya seperti yang dijelaskan di awal tadi, supaya kita bisa menambah kepercayaan diri dan tentunya membangun identitas diri sendiri supaya lebih kuat dan baik, sehingga terhindar dari krisis identitas yang bisa mengakibatkan kita menjadi sasaran empuk pelaku bullying. Membahas bullying ini tidak akan habisnya, terutama membahas bullying di kalangan remaja maupun mahasiswa. Banyak pro kontra yang terjadi terkait pembahasan bullying ini. Intinya bullying ini adalah tindakan yang harus kita atasi secepat-cepatnya dan semaksimal mungkin bisa kita atasi dampak-dampaknya yang sangat fatal bagi korbannya. Terutama di Indonesia yang terkadang tidak mengetahui bahwa percakapan basa-basi terkadang menyelipkan aksi bullying seperti menanyakan umur, kemudian menilai fashion seseorang, lalu menanyakan kekayaan atau hartanya, dan yang terakhir seperti menilai berat badannya. Dan itu sangatlah hal yang tidak pantas dan bisa saja termasuk dalam aksi covert bullying atau aksi bullying yang terlihat secara langsung. Nah, dari itu, kita sebagai harapan bangsa ke depan harus bisa pintar, cermat, dan cerdas dalam bertindak agar tidak terjadi bullying di sekitar kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.